Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabila Zahra Arikinanti dengan NIM belakang 241 dan saya sendiri Mercy V. Gabriela dengan NIM belakang 263 akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah definisi SWOT. Jogianto menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah suatu alat ukur dari berbagai macam kekuatan perusahaan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan ditemukan oleh suatu usaha bisnis perusahaan. Freddy Rangkuti mengemukakan bahwa analisis SWOT merupakan identifikasi dari berbagai faktor sistematis dalam merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT dilakukan melalui metode perbandingan antara kedua faktor eksternal peluang atau opportunity dan ancaman atau threats dengan faktor internal kekuatan atau strengths dan juga kelemahan atau weaknesses. Analisis SWOT ialah menetapkan nilai dari hasil identifikasi perusahaan dengan mengkategorikan hal tersebut termasuk ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Jika perusahaan dapat menjalankan analisis SWOT dengan tepat, maka dapat dinyatakan bahwa keberhasilan strategi tersebut sudah menjadi milik perusahaan. Lalu selanjutnya adalah elemen SWOT. Terdapat 4 elemen SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan adalah kapabilitas distintif milik suatu perusahaan yang memperlihatkan dan menunjukkan eminensi komparatifnya. Bisnis harus memiliki keterampilan produk, produk andalan, dan lain-lainnya. Hal ini perlu dimiliki oleh perusahaan sebagai suatu bentuk kekuatan dibandingkan dengan pesaing. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar yang telah dirancang perusahaan. Lalu yang kedua adalah kelemahan atau weakness, di mana kelemahan ini merupakan suatu kekurangan yang terdapat pada sumber daya, keahlian, dan lainnya yang dapat memperlambat kinerja perusahaan sehingga menghasilkan ketidakefektivitasan kinerja. Hal kekurangan ini dapat ditunjukkan dalam keadaan ragamnya sarana dan prasarana perusahaan, kinerja manajerial rendah, cara pemasaran yang kurang efektif, dan beberapa produk yang kurang diminati oleh para pelanggan. Lalu yang ketiga adalah peluang atau opportunity, di mana peluang ini ialah kondisi yang memberi nilai positif dalam lingkungan perusahaan. Peluang dapat dimiliki dari berbagai bagian pasar yang kurang atau belum dapat perhatian. Hal ini memicu untuk perusahaan lebih peka dengan berbagai peluang pasar yang dapat menjadi kelebihan perusahaan. Lalu yang terakhir adalah ancaman atau threat, di mana ancaman ini adalah situasi yang tidak memberikan manfaat bagi perusahaan. Ancaman harus cepat ditangani oleh perusahaan supaya ancaman tersebut tidak dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Apabila tidak segera ditangani, akan mengganggu kemajuan dari suatu perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat penerapan SWOT dalam perusahaan. Analisis SWOT merupakan sebuah instrumen dalam menerangkan berbagai analisis strategi perusahaan. Dan analisis SWOT ini menjadi salah satu faktor penentu dalam strategi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan kekuatan dan memperkecil tingkat kelemahan dan mengurangi dampak ancaman yang akan diterima perusahaan. Dalam manfaat penerapan pada suatu perusahaan terdiri atas selaku petunjuk suatu perusahaan dalam membenahi prosedur kebijakan strategis mengenai perencanaan masa kini dan rencana untuk di masa depan. Lalu yang kedua sebagai bahan penilaian strategis dan skema perencanaan. Lalu yang ketiga untuk menjelaskan informasi terkait situasi perusahaan dan yang terakhir agar dapat menganjurkan berbagai tantangan ide sebagai solusi dari hasil analisis yang telah terjadi. Selanjutnya adalah tujuan dari SWOT. Pada pengimplementasian SWOT memiliki tujuan dalam memberikan petunjuk untuk perusahaan agar lebih fokus. Analisis SWOT sebagai pertimbangan berpikir perusahaan dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berpotensi terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari SWOT ini terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal dari SWOT terdiri atas demografi, ekonomi, persaingan, pengaruh sosial budaya, politik dan hukum, dan teknologi. Dalam faktor demografi menjelaskan populasi penduduk meliputi ukuran, pertumbuhan, dan distribusi. Manusia membentuk pasar sehingga demografi perlu perhatian khusus karena harus dilakukan perhitungan eksekutif pemasaran. Lalu untuk faktor yang kedua adalah ekonomi. Pada lingkungan ekonomi ini adalah salah satu kekuatan paling penting dalam memberikan pengaruh terhadap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor yang mempengaruhi dapat ditinjau melalui adanya inflasi dan tingkat suku bunga.
Lalu yang ketiga adalah persaingan. Dalam lingkungan persaingan, perusahaan akan menghadapi 3 jenis persaingan yang mencakupi persaingan brand pada bidang usaha yang sama, persaingan produk pengganti atau substitusi dengan tujuan yang memenuhi keperluan yang serupa, lalu yang terakhir adalah persaingan antar perusahaan lain. Lalu untuk faktor pengaruh sosial budaya, adanya pengaruh dari sosial budaya membuat pemasaran harus menjadi lebih kompleks dengan berbagai perubahan pola budaya masyarakat. Pola perubahan tersebut meliputi gaya hidup, kepercayaan, dan nilai. Pengaruh ini dapat berubah dengan cepat sering berjalannya waktu. Oleh karena itu, implikasi dari adanya perubahan cepat dapat mempengaruhi pemasaran. Lalu selanjutnya adalah faktor politik dan hukum. Pada setiap perusahaan pastinya akan ada banyak pengaruh dari berbagai permasalahan yang didasarkan oleh politik dan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk model politik dan hukum yang terjadi mencakup kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter, perundang-undangan, peraturan yang ada, dan berbagai hubungan pemerintah yang berkaitan dengan pemasaran. Lalu untuk faktor teknologi, saat ini faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh lapang dada berbagai kehidupan masyarakat. Mencakupi pola hidup, kepribadian seseorang, pola konsumsi, dan juga kesejahteraan ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Lalu dalam faktor internal SWOT terdiri atas faktor perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, dan konsumen. Untuk faktor perusahaan sendiri, pada manajemen puncak ditetapkannya visi, misi, dan tujuan strategi, serta kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Manajer pemasaran dalam pengambilan keputusannya wajib berdasarkan perencanaan yang telah direncanakan oleh manajemen pundak. Pada kegiatan perencanaan perusahaan wajib melalui persetujuan oleh manajemen puncak sebelum direalisasikan. Lalu untuk faktor pemasok ini adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam bidang produksi, baik produksi barang atau jasa. Lalu untuk faktor perantara pemasaran merupakan suatu perusahaan yang menyumbang dalam bagian promosi, menjual dan distribusi produk teruntuk pelanggan akhir yang mencakupi pedagang, perantara, distributor, agen jasa, pemasaran, dan perantara keuangan. Lalu untuk faktor yang terakhir itu adalah konsumen. Pada pasar konsumen yang terdiri atas individu dan rumah tangga, perusahaan perlu lebih mengamati pasar konsumen dengan saksama. Pasar industri membeli barang dan jasa yang akan melalui kegiatan proses untuk proses produksi yang akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pada pasar pemerintah yang mencakup berbagai instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan pembelian barang dan jasa demi kepentingan layanan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah model analisis SWOT. Pada matriks SWOT adalah suatu instrumen pencocokan yang penting dalam membantu para manajer guna mengembangkan 4 strategi fundamental. Yang pertama adalah strategi SO atau Strength and Opportunity, gabungan dari kekuatan dan juga peluang. Pada strategi ini disusun atas dasar konsep pemikiran perusahaan yang didasari oleh seluruh kekuatan perusahaan dalam memanfaatkan potensi peluang atau kesempatan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah strategi WO, gabungan dari kelemahan dan juga peluang dengan dasar penggunaan peluang dengan cara memperkecil kelemahan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah strategi ST yang gabungan dari kekuatan dan juga ancaman. Pada strategi ini, atas dasar kekuatan perusahaan dalam mengatasi berbagai macam ancaman dari luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah strategi WT, yaitu gabungan dari weakness dan juga threat, atau kelemahan atau ancaman. Pada strategi ini diterapkan dalam berbagai kegiatan yang memiliki sifat defensif dan berniat untuk mengurangi kelemahan yang disertai dengan meminimalkan ancaman. Next. Selanjutnya adalah cara penerapan SWOT itu sendiri. Pada penerapan analisis SWOT perlu dilaksanakan dengan mengamati dan mencermati berbagai langkah pokok pemasaran, terdiri atas analisis SWOT, pengimplementasian tujuan, merancang susunan strategi dan program, dan melakukan koordinasi. Setelah melakukan penyusunan yang telah ditetapkan, kemudian strategi pemasaran akan disusun dalam mencapai harapan dan cita-cita jangka panjang dari sebuah perusahaan. Next. Selanjutnya,
Kelompok kami melakukan studi kasus pada PT Astra Honda Motor. Next. Yang pertama adalah pada PT Astra Honda Motor memiliki strength atau kekuatan yang mencakupi pertama adalah kualitas produk yang berstandar internasional, kuantitas produk yang banyak, memiliki bench market yang baik di masyarakat Indonesia, kemudian memiliki dealer dan station service yang tersebar dan mudah dijangkau, kemudian PT Astra Honda Motor juga memiliki kemajuan teknologi yang inovatif, dan pastinya tetap menetapkan low price produk sehingga produk memiliki harga yang terjangkau. Sedangkan selain kekuatan, PT Astra Honda Motor juga memiliki kekurangan, mulai dari desain produk yang terkadang kurang kekinian, kemudian produk yang elusif, dan spare part yang cenderung memiliki harga yang mahal. Next. Selanjutnya, PT Astra juga memiliki opportunities atau peluang bahwasannya PT Astra melihat bahwa pasar potensial dalam sasaran target penjualan produk yang dapat dilihat melalui besarnya tingkat polusi penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian produsen motor atau produk otomotif yang masih terbatas yang dapat dijadikan sebuah peluang. Kemudian PT Astra juga melakukan ekspansi ekspor ke negara berkembang. Dan yang pada terakhir adalah threat atau ancaman bahwa PT Astra Honda Motor merasakan mulai bertambahnya pesaing di pasaran Indonesia, kemudian terjadinya krisis global, bencana alam, part impor, suku bunga bank naik, kemudian investasi, adanya kebijakan pemerintah, dan besarnya uang muka. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.